فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Kita masih membahas tentang sifat rahmat bagi Allah Subhanahu wa taala. Qala al-mu'allif rahimahullah wa qad dalla ala thubuti sifati rahmah lillahi azza wa jalla wa qad dalla ala thubuti rahmatillahi ta'ala al-kitabu was sunnah wal ijma' wal aql. Dan penetapan sifat rahmat bagi Allah Subhanahu wa taala telah tetap berdasarkan Al-Qur'an dan juga sunnah dan juga ijma' dan juga secara akal. Dengan 4 macam dalil ini telah tetap sifat rahmat bagi Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an, sunnah, ijma' dan akal. Fa amal kitabu faja'a itsbatur rahmah ala wujuhin mutanawwi'ah. Adapun dari Al-Quran maka telah datang penetapan sifat rahmat dalam bentuk yang beragam. Taratan bil ismi, terkadang dalam bentuk isim. Isim nama, dalam bentuk nama Allah. Dan setiap nama Allah pasti mengandung sifat. Taratan bil ismi, kaqaulihi wa huwal ghafurur rahim. Dari kata ar-rahim, ini menunjukkan Allah punya rahmat. Wataratan bisifah, terkadang dengan sifat langsung. Qauluhu wa rabbukal ghafuru dzur rahmah, dan Rabbmu adalah al-ghafur yang maha mengampuni, dzur rahmah yang punya rahmah. Wataratan bil fi'il, terkadang dalam bentuk fi'il. Kaqaulihi yu'adzibu man yasha'u wa yarhamu man yasha'. Allah mengazab siapapun yang Allah kehendaki dan Allah mengasihi, yarhamu, dalam bentuk fi'il. Wataratan bismi tafdil, terkadang dalam bentuk isim tafdil. Kaqaulihi wa huwa arhamur rahimin, dan dia adalah yang paling menyayangi dari semua yang menyayangi. Arhamu, ini isim apa? Tafdil, yang paling. Sehingga dengan isim, dengan sifat, dengan fi'il, dan juga dengan isim tafdil, berbagai macam bentuk dalam Al-Quran datang. Wa bimithli hadhil wujuh ja'ati sunnah, dan sama seperti bentuk-bentuk ini datang juga dengannya sunnah. Sunnah juga sama, terkadang dalam bentuk isim, terkadang dalam bentuk sifat, terkadang dalam bentuk fi'il. Nah, terkadang dalam bentuk isim apa? Tafdil, lallahu arham li ibadihi min hadhihi liwaladih. Jika kemarin seorang perempuan yang ditawan oleh kaum muslimin mencari-cari anak perempuannya, mencari-cari bayinya yang sedang ia susui, masih ia susui. Begitu ia dapat, kemudian langsung ia dekatkan ke dadanya dan ia susui. Kemudian Rasul mengatakan, sungguh Allah lebih merahmati, lebih menyayangi kepada hambanya daripada ibu ini kepada anaknya. Lallahu arham, dalam bentuk isim tafdil. Wa amal adilal aqliyah ala subuti rahmahi ta'ala lillahi ta'ala. Adapun secara akal, dalil secara akal atas penetapan sifat rahmat bagi Allah. Faminha ma nara minal khairatil katsirah allati tahsulu bi amrillahi azza wajalla. Di antaranya adalah apa yang kita saksikan berupa kebaikan yang begitu banyak yang muncul dengan sebab perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Panas-panas seperti ini tiba-tiba nanti turun apa? Hujan. Ini menunjukkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Wa minha ma nara minan niqam al-katsira allati tandafi'u bi amrillah. Di antaranya juga apa yang kita saksikan berupa musibah yang sangat banyak yang tertolak dengan sebab perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Kecelakaan. Perkiraan manusia sudah bakal mati. Ternyata masih apa? Selamat. Ini menunjukkan secara akal adanya rahmatnya siapa?
Allah Subhanahu wa taala secara akal. Kulluhu dalun ala isbatir rahmati aqlan. Semua itu menunjukkan adanya sifat rahmat bagi Allah secara akal. Fannasu fi jadbin wa fi qahtin. Manusia berada dalam musim kemarau. Wal ardu mujdabah. Dan bumi pun kering. Wassama'u qahitah la matar. Dan langit pun tidak menurunkan hujan. Wala nabat, tidak ada tanaman yang bisa tumbuh. Aceklik, kering, kemarau. Fayunzilullahu al-matar, maka Allah pun menurunkan hujan. Wa tambutul ard, bumi pun menjadi hidup tumbuh. Wa tashba'al an'am, dan binatang ternak pun menjadi kenyang. Wa yasqin nas, dan Allah pun memberi minum manusia dengan air itu. Hatal ami allati lam yadrus, bahkan orang awam sekalipun yang enggak pernah belajar. Lau sa'altahu wa qulta, kalau kamu tanya dan kamu bilang, hadza min ayyi syai', dari mana ini semuanya datangnya? Hujan, kemudian hidupnya bumi, kenyangnya binatang, orang-orang bisa minum, dan yang dari mana ini semua? Fasayaqulu hadza min rahmatillah. Dia pasti akan bilang ini semua dari rahmatnya Allah. Ini orang yang enggak belajar, padahal orang awam. Wala yashukku ahadun fi hadza abada. Enggak akan ada seorang pun yang ragu dalam masalah ini. Wa rahmatullahi azza wa jalla sabitatun bid dalilis sam'i wad dalilil aqli. Sehingga si penetapan sifat rahmat bagi Allah ini telah tetap secara dalil sam'i dan juga dalil aqli. Wa angkaral asy'ariyah wa ghairuhum min ahli ta'til an yakuna lillahi an yakuna Allahu muttasifan birrahmah. Adapun orang-orang asy'ariyah dan yang sependapat dengan mereka dari ahli ta'til, mereka mengingkari bahwasanya Allah bersifat dengan sifat rahmat. Asy'ariyah bilang tidak, Allah enggak punya rahmat. Qalu li'annal aqla lam yadulla 'alaiha. Kata mereka apa? Karena akal tidak bisa menunjukkan Allah punya sifat apa? Rahmat. Enggak masuk secara akal Allah punya rahmat. Wa tsaniyan, yang kedua, li'anna rahmah riqqatun wa dha'fun wa tatamun lil marhum. Yang kedua dikarenakan sifat rahmat ini, kasih sayang ini adalah sifat kelembekan dan kelembutan kepada yang dikasihi. Kelemah lembutan, kelembekan kepada yang dikasihi. Wa hadza la yaliqu billah. Ini jelas enggak layak bagi Allah, kata mereka. Masa Allah melembek, melunak kepada siapa? Hambanya. Kalau Allah punya rahmat berarti Allah melunak kepada siapanya? Hambanya. Kata mereka ini enggak layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, li'anna Allah a'dha min an yarham bil ma'na alladhi huwa rahmah. Allah itu terlalu mulia untuk punya sifat rahmah dengan makna yang disebutkan, yaitu makna kasih sayang. Wa la yumkin an yakuna lillahi rahmah. Enggak mungkin Allah punya sifat rahmat, karena rahmat itu apa tadi katanya? Kelembekan dan kelembutan kepada yang dikasihi. Wa qalu al-muradu birrahmah. Lantas bagaimana dengan dalil-dalil yang ada? Kata mereka yang dimaksud dengan rahmat itu adalah iradatul insan. Yang dimaksud adalah keinginan untuk berbuat baik kepadanya. Allah merahmatinya artinya Allah ingin berbuat apa? Baik kepadanya. Awil ihsan nafsuhu, atau kebaikan itu sendiri. Rahmatnya Allah artinya apanya? Kebaikannya, bukan kasih sayangnya, kebaikannya itu sendiri. Sehingga ini dua tafsiran Asy'ariyah kepada sifat rahmat. Yang pertama, iradatul ihsan, atau apa? Ihsan itu sendiri. Keinginan untuk berbuat baik atau berbuat baik itu sendiri. Allah merahmati hambanya artinya Allah berbuat baik kepada siapa? Hambanya. Atau Allah ingin berbuat baik kepada hambanya. Ai imman ni'am au iradatun ni'am. Maknanya jadinya adalah nikmat. Rahmat itu maknanya nikmat, atau ingin memberikan apa? Nikmat. Rahmat Allah artinya nikmatnya Allah, atau keinginan ingin memberikan apa? Nikmat kepada hambanya. Itu artinya rahmat. Menurut siapa ini? Asy'ari. Fata'ammal al-an kaifa salabu hadhihi sifal azimah. Sekarang perhatikan bagaimana mereka menghapus sifat yang mulia ini. Allati kullu mu'minin yarjuha wa ya'muluha. Yang sangat diharapkan oleh setiap orang yang mukmin. Kullu insanin law sa'altahu. Setiap orang kalau kamu tanya, madza turid? Apa yang kamu inginkan? Qala uridu rahmatullah. Semuanya ingin rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah itu dekat dengan orang-orang yang berbuat ihsan. Angkaru hadza. Mereka ingkari itu semuanya. Qalu la yumkin an yusafallahu birrahmah. Enggak mungkin Allah disifati dengan sifat rahmat. Wa nahnu naruddu alaihim qaulahum min wajhain. Dan kita membantah pendapat mereka ini dengan dua sisi. Ini sudah lalu dalam pembahasan mahabbah, rasa cinta, sama cara membantahnya. Ada dua sisi. Yang pertama bitaslim, dengan mengalah, diiyakan dulu.
secara akal bahwasanya memang enggak ditunjukkan secara akal sifat apa ini? Rahmat. Oke. Yang kedua bil mana? Dengan menolak anggapan mereka bahwasanya sifat rahmat tidak masuk secara apa? Akal. At-taslim an-nakul, anggap kita ngalah dulu. Dengan kita katakan hab annal aqla la yadullu alaih. Anggaplah secara akal enggak menunjukkan sifat apa ini? Rahmat. Anggap. Walakin as-sam'u dalla alaiha. Tapi dalil secara sam'i menunjukkan sifat apa? Rahmat. Dari Al-Qur'an, dari sunnah semuanya menegaskan sifat apa? Rahmat. Fasabatat bidalilin akhar. Maka tetap sifat rahmat ini dengan dalil yang lain. Enggak ada dalil akli, masih ada dalil apa? Sam'i. Wal qaidah al-amma inda jami'il uqala, dan kaidah yang umum di kalangan semua orang yang berakal, an-nantifa ad-dalil al-muayyan la yastalzim intifa'a al-madlul. Tertolaknya satu dalil tertentu itu tidak mengharuskan hilangnya perkara yang mau ditunjukkan. Ketika hilang satu dalil bukan berarti yang mau ditunjukkan itu enggak ada. Karena terkadang satu perkara yang mau ditunjukkan itu punya beberapa apa? Dalil. Kemarin dicontohkan jalan menuju suatu kota, satu negeri. Ada banyak jalan. Ketika tertutup satu jalan, bukan berarti kotanya itu langsung ditiadakan. Kenapa? Nggak ada jalan menuju ke sana. Satu jalan yang tertutup, masih ada jalan yang apa? Lain. Untuk mencapai apa ini? Mencapai ke tempat itu. Li'annahu qad yasbutu bidalilin akhar. Fahab anna rahmah lam tasbut bil akal. Anggap secara akal nggak tetap sifat apa ini? Rahmat. Secara akal. Lakin sabatat bisam'i, tapi sifat ini telah tetap secara apa? Dalil apa? Sam'i. Wa kam min asya sabatat bi adillatin katsirah. Betapa banyak perkara-perkara yang tetap melalui dalil yang apa ini? Banyak. Wajibnya sholat misalnya. Apakah ketika satu dalilnya dhaif kemudian nggak wajib sholat? Tidak. Masih ada dalil yang apa? Yang lain yang menunjukkan apa? Sholat. Sholat berjamaah misalnya. Tidak ada sholat bagi yang tidak menjawab azan, panggilan azan ke masjid misalnya. Oh, anggaplah hadisnya dhaif. Berarti nggak wajib sholat apa? Berjamaah. Nggak bisa. Kenapa? Sholat berjamaah sendiri wajibnya itu punya banyak apa? Dalil. Anggaplah itu dhaif. Dalil yang lain. Warka'u ma'ar raki'in. Rukuklah kalian bersama dengan orang-orang yang rukuk. Perintah. Masalah perintah adalah wajib. Rasul ingin membakar orang-orang yang nggak ikut sholat apa? Berjamaah. Sehingga nggak mesti ketika tertutup satu dalil, kemudian permasalahan itu apa? Hangus. Tidak. Nah, sekarang dalil secara akal, oke, anggaplah kita setuju dengan kamu. Nggak masuk secara akal. Tapi ditunjukkan oleh apa ini? Dalil sam'i, dalil Al-Quran dan juga dalil apa? Sunnah. Ini cara berdalil yang pertama ya. Amal mana? Adapun dengan menolak, nggak terima secara akal kita, bahwasanya nggak masuk secara akal sifat rahmat. Fanaqulu inna qaulakum innal aqla la yadullu ala rahmah qaulun batil. Ucapan kalian bahwasanya akal tidak menunjukkan sifat rahmat bagi Allah, ini ucapan yang batil. Balil aqlu yadullu ala rahmah. Bahkan akal itu bisa menunjukkan sifat rahmat. Tadi sudah disebutkan. Dengan kebaikan yang banyak yang kita dapatkan dari Allah dan dengan musibah yang begitu banyak yang kita diselamatkan darinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan sifat apa? Rahmat secara akal. Makanya ada istilah durian apa? Runtuh. Dia mendapatkan itu bagaikan durian apa? Runtuh, nggak nyangka-nyangka tiba-tiba apa? Dapat. Ini kan jelas menunjukkan adanya apa ini? Rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika lagi butuh, pas ada yang minjami misalnya. Ini semua menunjukkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Fa hadhihi ni'am al-masyhudah wal masmu'ah. Semua nikmat yang kita saksikan dan yang kita dengar ini sekarang semuanya. Wa hadhihi niqam al-madfu'ah, dan semua bencana yang tertolak dari kita. Ma sababuha? Apa sebabnya? Inna sababaha ar-rahmah bila syak. Sebabnya adalah apa ini? Rahmatnya Allah tanpa diragukan lagi. Walau kan Allah la yarhamul ibad. Seandainya Allah tidak merahmati hamba, ma'a'tahumun ni'am. Allah tidak akan memberi mereka apa ini? Nikmat. Wala dafa'anhumun niqam. Dan Allah tidak akan menolak dari mereka apa ini? Bencana. Nah, sehingga dapatnya nikmat dan tertolaknya bencana, ini adalah dalil secara akal yang menunjukkan rahmatnya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ini dua cara membantah orang-orang Asy'ariyah, dengan mengalah dulu atau dengan cara apa ini? Menolak langsung anggapannya bahwasanya secara akal tidak bisa ditetapkan sifat rahmat bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, adapun lanjutannya insyaallah akan kita baca pada pertemuan berikutnya insyaallah. Subhanallahi wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.